Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat nikmat terlarang, bagian ke-35. Doa dan harapan seorang istri untuk sang suami. Elsa menghapus air mata. Apakah suami saya akan baik-baik saja dan itu tidak parah, Dok? Selama mendapatkan perawatan yang baik, suami ibu bisa segera sembuh. Setelah percakapan dengan dokter itu, Elsa menyetujui Edwin dirawat inap. Elsa segera mengurusi pendaftaran untuk persetujuan rawat inap. Elsa memilih uang VVIP A untuk suaminya itu. Setelah selesai mengurusi hal itu, Edwin dipindahkan ke ruangan Arunika 3. Ruangan itu memiliki beberapa fasilitas berupa pemandangan yang indah bila melihat lewat jendela, tempat tidur pasien dan keluarga, kamar mandi dengan air hangat dan dingin, bedside cabinet, sofa, TV, AC, lemari es, lemari pakaian, kitchen set, meja makan keluarga, water dispenser, dan sentral oksigen. Tidak lama kemudian, datang 2 orang polisi untuk meminta keterangan kepada Edwin atas kecelakaan yang terjadi. Edwin menjelaskan, saat dia mengemudikan mobil, ada pengendara motor di depan yang tiba-tiba putar balik dan hampir tertabrak, hingga Edwin memilih membanting setir ke arah kiri dan menabrak pohon. Salah seorang polisi memberitahu Edwin kalau mobil yang dikendarai Edwin sudah dievakuasi. Setelah kedua polisi itu merasa cukup pembicaraannya dengan Edwin, mereka pun pamit pergi. Elsa memegang tangan kanan Edwin. "Mas." Mata Elsa mengembun, lalu air mata itu menetes. "Sudah sayang. Kamu jangan menangis. Aku hanya cedera biasa. Tapi, kamu pasti sakit, Mas." Bahu Elsa berguncang disertai air mata yang terus berjatuhan. Edwin ingin menghapus air mata Elsa, tapi tangannya terasa sakit. "Nanti, sebentar lagi juga sembuh. Kamu tidak perlu khawatir. Aku sangat khawatir setelah mendengar kabar kamu kecelakaan dari Jovita. Aku takut terjadi hal buruk kepadamu, Mas." "Sayang, aku baik-baik saja." "Sudah ya, jangan menangis." Edwin mengukir senyum. "Aku belum memberi kabar kepada Ida dan Kia. Aku juga khawatir Kia jadi sedih dan ingin ke sini. Padahal besok harus sekolah. Kamu kabari saja ya, kalau Kia menangis dan ingin ke sini, nanti biar aku yang bicara." "Tapi Mas." "Hubungi saja." Elsa mengambil ponsel di tas, lalu menghubungi Ida. Namun, teleponnya tidak diangkat. "Sepertinya Ida masih sibuk, Mas." "Ya sudah. Tidak apa-apa." Ponsel Elsa berdering saat akan dimasukkan ke tas. Elsa segera menerima telepon itu. "Halo, Bu Elsa. Maaf tadi saya sedang mencuci piring." "Ada apa ya, Bu?" "Iya Tidak apa-apa. Jadi begini, saya dan Mas Edwin tidak bisa pulang dulu." "Masih sibuk sama pekerjaan di kantor ya, Bu?" tanya Ida. "Bukan. Tapi, Mas Edwin harus dirawat di rumah sakit karena kecelakaan." "Pak Edwin kecelakaan?" Ida begitu terkejut setelah mendengar kabar itu. Elsa mengangguk. "Iya Sekarang, bagaimana keadaannya Bu?" Elsa melihat Edwin yang kepalanya diperban dan lehernya dipakaikan cervical collar, alat penyangga leher. Mas Edwin mengalami luka di kepala, cedera leher, cedera bahu, dan ada memar juga. Ya Allah. Semoga Pak Edwin cepat sembuh ya, Bu. Amin. Elsa menarik napas dalam, lalu mengembuskannya perlahan. "Kia sedang apa, Tadi baru saja makan malam. Terus sekarang sedang belajar, Bu." "Saya titip Kia ya, Mungkin, besok saya pulang untuk mengambil pakaian dan keperluan lainnya." Ida pun mengiyakan dan telepon diakhiri oleh Elsa. Setelah meletakkan ponsel di tas, Elsa izin untuk membeli makanan. Karena Edwin harus segera minum obat. "Aku tidak akan lama." "Tunggu ya, Mas." Edwin mengangguk. Elsa segera pergi untuk membeli nasi box, roti, biskuit, dan susu di kantin. Setelah membayar, Elsa segera pergi meninggalkan kantin itu dengan langkah cepat. Setelah masuk lift, ponsel Elsa berdering. Ada telepon dari Jovita. "Iya, Jo.
Kamu di mana? Yang kecelakaan itu benar Edwin, kan? Iya, dia Mas Edwin. Ini aku baru beli makanan dan susu. Kamu masih di rumah sakit ini? Elsa keluar dari lift. Lalu, berjalan sedikit cepat menuju ruangan Arunika 3. Iya. Tapi, ini mau pulang. Mungkin, besok aku akan jaga papa, sepulang dari kantor. Oh ya, gimana keadaannya Edwin? Elsa membuka pintu ruangan itu. Mengalami luka dan cedera, Joe. Ada memar juga sih. Ditutupnya pintu itu. Lalu Elsa mendekati meja makan. Semoga cepat sembuh ya, maaf aku belum bisa jenguk. Harus cepat-cepat pulang. Amin. Iya. Hati-hati, Joe. Elsa segera meletakkan ponsel di meja makan. Telepon dari siapa? Tanya Edwin seraya melihat istrinya itu yang sedang mengeluarkan 2 boks putih, roti, biskuit, dan susu. Jovita, Mas. Elsa menoleh ke Edwin. Kamu mau makan apa, Mas? Nasi atau roti? Nasi saja, sayang. Elsa mendekati Edwin seraya membawa 1 nasi boks dan air putih. Lalu, duduk di kursi yang terletak di sebelah kanan ranjang pasien. Ini lauknya ada ayam goreng, capcay, kentang balado, dan tempe goreng. Aku suapin ya. Elsa menyuapi suaminya itu. Kamu sudah makan? Tanya Edwin setelah menelan makanan. Aku sudah makan cake waktu di kafe tadi sore, Mas. Elsa menyuapi Edwin lagi. Nanti sudah ini, kamu makan ya. Kue di kafe, kan porsinya sedikit. Aku belum ingin makan, Mas. Kamu harus makan. Nanti sakit. Elsa tersenyum. Iya, Mas. Edwin meminta minum. Lalu, Elsa mengambilkan dan meminumi Edwin. Setelah selesai makan, Edwin minum obat. Lalu dia memejamkan mata. Karena Elsa menyuruhnya istirahat. Elsa menatap suaminya itu yang mulai memejamkan mata. Air mata Elsa kembali menetes. Ya Allah, sembuhkanlah dia. Aku tidak tega melihatnya seperti ini. Jika memang, apa yang sudah terjadi adalah teguran untuknya, maka berilah kesempatan agar dia mau memperbaiki kesalahannya. Aku berharap, dia menjadi suami sekaligus papa yang baik. Yang bisa memimpin rumah tangga menuju kebaikan. Aku sadar, belum bisa menjadi istri sekaligus mama yang baik. Tapi, berilah kami kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Bila memang, selama ini rumah tangga kami jauh darimu, ya Allah. Kami hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari dosa, tapi aku mohon ya Allah, jagalah rumah tangga kami dan jadikan kami suami istri yang bisa menjaga kesucian ikatan pernikahan ini. Dan aku juga berharap, dia bisa tetap mendapatkan kasih sayang dari papanya. Cukup aku saja yang memiliki masa kecil hingga dewasa yang menyakitkan. Tapi, tidak untuk Kia. Kia sangat menyayanginya. Juga sebaliknya. Beri kami kesempatan untuk memperbaiki semuanya ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu aku memohon pertolongan dan hanya Engkau sebaik-baiknya tempat meminta. Kabulkan doaku ini, ya Allah. Amin. Edwin yang sudah memejamkan mata, mendengar isak tangis istrinya itu. Edwin membuka mata dan melihat Elsa yang terus meneteskan air mata. Sayang, kamu kenapa menangis? Aku ingin kamu cepat sembuh, Mas. Dan apa? Dan aku ingin kita bisa memperbaiki rumah tangga menjadi lebih baik lagi. Aku juga minta maaf, kalau selama ini belum bisa menjadi istri yang baik untukmu, Mas. Air mata Elsa semakin deras. Sayang, kamu tidak perlu minta maaf. Justru, aku yang salah. Karena sudah mengkhianatimu dan tidak memedulikan perasaanmu. Tangan kanan Edwin menggenggam tangan kiri Elsa yang berada di tepi ranjang. Mungkin, yang terjadi padaku sekarang adalah teguran atas apa yang sudah kulakukan selama ini. Mata Edwin mengembun. Aku bersyukur karena ini tidak terlalu parah dan aku juga masih bisa bernapas. Mungkin, Allah ingin aku memperbaiki kesalahan yang sudah aku perbuat. Elsa menghapus air matanya. Ada rasa bahagia di hatinya setelah mendengar perkataan Edwin yang menyadari kesalahannya. Mas, aku takut kehilanganmu dan aku sangat mencintaimu.
Aku berharap, dengan kejadian ini, kita bisa sama-sama memperbaiki diri kita. Agar bisa menjaga ikatan pernikahan yang sudah kita bina. Elsa menarik napas dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Aku juga ingin, Kia bisa mendapatkan kasih sayang dari kita. Semoga kita juga bisa menjadi orang tua yang baik untuk anak kita ya, Mas. Edwin jadi teringat perkataan David. Kamu itu hanyalah lelaki bodoh yang tega menyakiti istri sebaik Elsa. Kamu lebih mementingkan nafsumu dibandingkan kembali mencintai istrimu. Benar kata David, ternyata aku adalah lelaki yang bodoh. Edwin meneteskan air mata seraya tersenyum getir. Elsa mengernyit. Apa maksudmu, Mas? Kenapa David berkata seperti itu? Karena aku sudah menyakiti istri sebaik kamu. Aku yang seharusnya memupuk kembali cinta untukmu, malah memilih mencintai wanita lain. Maafkan aku, sayang. Aku menyesal. Air mata Edwin semakin deras. Sigap, Elsa menghapus air mata suaminya itu. Aku sudah memaafkanmu, Mas. Lagian, kita hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari dosa. Mungkin, aku juga salah karena terlalu sibuk dengan pekerjaan dan mengabaikan tugas sebagai istri. Aku minta maaf ya, Mas. Elsa mendekap Edwin, tapi Edwin mengerang kesakitan. Maaf, sayang. Bahuku sakit. Edwin merasa tidak enak kepada Elsa. Elsa langsung melepaskan dekapan. Maaf, Mas. Aku sampai lupa kalau bahumu sedang sakit. Edwin tersenyum. Tidak apa-apa. Untuk saat ini, kita cuti dulu ya. Nanti kalau aku sudah sembuh, kamu bebas mendekapku. Elsa mengangguk-angguk seraya tersenyum. Kamu belum makan malam? Elsa menggeleng pelan. Belum, Mas. Makan sayang, jangan ditunda. Ya sudah. Aku makan dulu, ya. Kamu tidur lagi ya, Mas. Elsa mengukir senyum. Lalu, berjalan menuju meja makan. Edwin kembali memejamkan mata setelah memastikan istrinya makan malam. Sesekali, Elsa menoleh ke arah Edwin. Ada sedikit rasa lega karena suaminya itu sudah makan, minum obat, dan sekarang sedang tidur. Elsa berharap Edwin bisa segera sembuh. Karena dia tidak tega melihat Edwin harus kesakitan seperti itu. Selesai makan malam, Elsa menuju kamar mandi. Setelah itu, Elsa kembali duduk di sebelah kanan ranjang pasien. Perlahan, matanya terpejam. Tidur dengan kepala di tepi ranjang pasien. Pukul 1.15 WIB, Edwin terbangun dan melihat Elsa yang tidur di kursi. Kenapa dia tidur di kursi? Disentuhnya kepala Elsa, lalu berkata pelan, sayang, kenapa kamu tidak tidur di tempat tidur? Elsa terbangun karena merasakan sentuhan tangan Edwin di kepalanya dan mendengar suara suaminya itu. Elsa mengucek kedua matanya dengan tangan. Kenapa, Mas? Kamu kenapa tidur di kursi? Itu ada tempat tidur, kamu tidur di sana, ya. Aku ingin tidur di dekatmu, agar lebih mudah kalau kamu butuh sesuatu, Mas. Elsa menggenggam tangan kanan Edwin. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan itu. Tidur di sana, ya. Edwin melihat tempat tidur keluarga sekilas, lalu kembali menatap istrinya. Tapi, Mas. Elsa menatap Edwin dengan perasaan khawatir. Jangan mentang-mentang malam ini tidak tidur seranjang, jadi kamu tidak mau tidur di sana ya, ledek Edwin seraya menahan senyum. Bukan begitu, Mas. Aku tidak masalah tidur di sini. Tapi, aku yang bermasalah. Aku tidak mau kamu tidur di kursi seperti tadi. Ayo, tidur di sana. Elsa masih duduk dan menatap khawatir suaminya itu. Sayang, kenapa kamu masih duduk? Aku jadi curiga kalau kamu sedang ingin. Ingin apa, Mas? Mata Elsa melebar. Itu. Apa sih, Mas? Lagian, aku sedang ada halangan. Elsa mendelik. Lalu membuang napas kasar. Edwin tersenyum. Ingin menatapku maksudnya. Memangnya, kamu mikirnya apa? Elsa tertawa kecil. Lalu, menggeleng cepat. Elsa merasa malu dengan tanggapannya itu. Aku jadi bertambah curiga, ledek Edwin lagi. Lalu tertawa kecil. Sudah ya, Mas. Kamu tidur lagi ya?
Atau mau ke kamar mandi? Elsa mencoba mengalihkan pembicaraan. Sebenarnya, aku ingin buang air kecil. Elsa bangkit dari duduknya. Ya sudah. Sini aku bantu. Edwin mencoba duduk, lalu perlahan menurunkan kaki. Meskipun rasanya sakit untuk bergerak. Elsa mengambil botol infus dan menyerahkannya kepada Edwin. Elsa memapah Edwin menuju kamar mandi. Elsa pun berjalan pelan agar bisa sama langkah kakinya dengan Edwin. Elsa pun ikut masuk ke kamar mandi untuk membantu suaminya itu. Kamu tidur di tempat tidur ya? Jangan di kursi lagi, perintah Edwin setelah mereka keluar dari kamar mandi. Tapi, nanti kalau kamu butuh sesuatu, jangan sungkan membangunkanku ya, Mas. Iya sayang. Elsa pulang ke rumah pukul 5.10 WIB untuk membawa pakaian ganti dan keperluan lainnya. Elsa pun izin cuti kerja karena Edwin tidak ada yang menjaga. Kalau menyuruh Ida, nanti kasihan Kia tidak ada yang menjaga di rumah. Butuh waktu 25 menit untuk sampai ke rumah. Itu pun karena jalanan belum macet. Bu Elsa, bagaimana keadaan Pak Edwin? Tanya Ida setelah Elsa masuk. Masih sakit, Bi. Ibu perlu apa? Biar nanti saya siapkan. Tidak perlu, Bi. Bibi selesaikan saja pekerjaan Bibi ya. Biar saya siapkan sendiri. Elsa tersenyum. Lalu menuju kamarnya dengan langkah cepat. Sesampainya di kamar, Elsa langsung menuju kamar mandi. Meskipun bisa saja dia mandi di rumah sakit, tapi dia tidak membawa pakaian ganti. Setelah selesai mandi, Elsa menyiapkan pakaiannya dan milik Edwin. Lalu perlengkapan mandi, skincare, sandal, dan charger ponsel. Elsa segera turun dan meletakkan barang bawanya di ruang keluarga. Lalu dia menuju ruang makan. Di sana, Kia sudah duduk dan menunggu kedua orang tuanya. Mama, kenapa lama? Papa kemana? Papa sedang sakit sayang. Jadi harus dirawat di rumah sakit. Elsa duduk, lalu meminum susu. Mata Kia melebar. Papa sakit? Sakit apa, Mam? Kenapa Mama sama Papa gak ngasih tahu Kia? Maaf ya sayang. Mama khawatir nanti kamu jadi sedih. Kia pengen jenguk Papa dan nemenin Papa, Mam, pinta Kia yang memandang Elsa penuh harap. Elsa yang sedang mengoles roti tawar dengan selai kacang, tersenyum kepada putrinya itu. Boleh sayang. Tapi, nanti kalau sudah pulang sekolah ya. Kia mengangguk. Nanti dijemput atau sama Bei Ida, Mam? Nanti pakai taksi saja sama Bei Ida, ya. Setelah sarapan, Elsa mengantar Kia ke sekolah. Lalu lanjut menuju rumah sakit. Kabar Edwin kecelakaan terdengar oleh Belina dan betapa terkesiapnya dia mengetahui kabar buruk itu. Belina masuk ke ruang kerjanya dan dia sudah tidak bisa membendung air mata. Mas Edwin kecelakaan? Kenapa aku baru tahu sekarang? Lalu, gimana keadaannya sekarang? Apakah parah atau tidak? Belina berjalan menuju meja kerjanya, lalu mengambil ponsel di tas. Dipilihnya nomor Edwin untuk ditelepon. Namun, ponsel Edwin sedang tidak aktif. Kenapa tidak aktif? Belina membuang napas kasar. Apa aku coba menelepon Elsa? Tapi, apakah dia mau menerima telepon dariku? Akhirnya, Belina memaksakan diri menelepon Elsa. Namun, Elsa tidak menerima telepon darinya. Karena sedang mengemudi mobil dan ponselnya di tas. Belina mencoba kembali menelepon Elsa, tapi tidak diterima lagi. Belina memilih mengirim pesan kepada Elsa dan berharap mendapatkan balasan. Kenapa tidak diangkat? Aku hanya ingin tahu kabar Mas Edwin. Elsa tidak juga membalas dan perasaan Belina semakin tidak karuan. Pikiran Belina tiba-tiba menuju sikap David yang tidak menyukai hubungan gelapnya itu dengan Edwin. Mata Belina melebar disertai napas yang naik turun begitu cepat. Apakah Mas Edwin kecelakaan disebabkan oleh David? Belina mencoba menelepon David. Rasa tidak sabar begitu menyelimuti hatinya, cepat angkat teleponnya. Hingga David menerima telepon darinya. Belina langsung bertanya tanpa basa-basi. Apakah kamu yang menyebabkan Mas Edwin kecelakaan? David yang baru masuk ke ruang kerjanya, mengernyit. Apa maksudmu? Jangan pura-pura tidak tahu. Kamu tidak menyukai hubunganku dengan Mas Edwin.
Sekarang kamu puas sudah membuatnya celaka, tangan kiri Belina mengepal.